Selamat siang semuanya, nama saya Meredith Sachio dari Reguler A 2021 dan di hari ini saya ingin membahas mengenai international security. Pembahasan pertama saya merupakan mengenai istilah dari security atau keamanan. Keamanan adalah kelangsungan hidup, sekuritisasi adalah proses pembangunan pemahaman bersama tentang apa yang harus dipertimbangkan dan ditanggapi sebagai ancaman. Istilah sekuritisasi dapat dipandang sebagai bentuk politisasi yang lebih ekstrim yang menghadirkan masalah sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan tindakan segera dan pembenaran di luar batas normal proses politik. Untuk Stephen Wall sendiri berpendapat bahwa penelitian keamanan berkaitan dengan fenomena peperangan dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang ancaman atau penggunaan dan kontrol kekuatan militer. Keselamatan adalah inti dari kehidupan manusia dan terdapat 4 asumsi kunci terkait keamanan, yaitu ada apa saja, keamanan apa, dari apa, untuk apa, dan bagaimana. Terdapat paradigma utama terkait keamanan dalam hubungan internasional. Contohnya adalah keamanan nasional, ini di mana bisa dibilang ancaman internal dan eksternal, lalu ada keamanan internasional yang bisa dibilang ancaman internal, dan keamanan manusia yang dimana itu bisa dibilang ancaman eksternal. Di beberapa negara, pemerintah perlu mengatur keamanan nasional dan keamanan manusia dengan baik agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Keamanan internasional terjadi untuk menyelesaikan suatu masalah atau titik masalah yang terjadi di antara negara-negara. Ia juga memiliki tujuan, yakni untuk menjaga adanya kestabilan di dalam aspek internal dan juga eksternal. Keamanan digunakan sebagai suatu metode pencegahan dan perlindungan yang dimana itu digunakan dari negara. Terdapat juga jaminan hukum yang memastikan adanya batasan yang berlaku antar negara. Banyak sekali fenomena-fenomena yang telah terjadi selama kita hidup ini di dalam hubungan internasional. Fenomena tersebut dipahami melalui teori-teori hubungan internasional yang membantu dalam mengartikan dan memahami hal tersebut. Terdapat banyak macam teori, akan tetapi beberapa dari mereka merupakan realisme, liberalisme, institusionalisme, serta konstruktivisme. Sesuai sudut pandang yang dimiliki oleh masing-masing teori, mereka memiliki sifat yang tergolong objektif dan juga subjektif. Analisa teori dari sudut pandang yang objektif dapat dilihat dari aspek ekonomi maupun aspek militer yang memang dimiliki. Analisa teori dari sudut pandang yang subjektif dapat dilihat dari aspek tekanan yang datang baik dari eksternal maupun internal. Masing-masing teori memiliki sikap yang berbeda-beda dalam menyikapi kejadian yang terjadi di dunia, untuk khusus di dunia internasional. Realisme merupakan teori yang berkaitan erat dengan dominasi yang dilakukan oleh negara yang memiliki peran yang kuat serta kekuasaan yang luas. Realisme memiliki hubungan dengan hegemoni, di mana hal tersebut menitik beratkan kepada adanya keseimbangan di dalam suatu kekuasaan. Untuk liberalisme sendiri merupakan teori yang memiliki kaitan erat dengan kebebasan serta keteraturan di dalam hubungan antar negara. Untuk hal ini, hal-hal yang mendasari teori ini merupakan perlakuan yang adil, dan karena hal tersebut, teori ini sering disimbolkan sebagai suatu timbangan. Dalam disiplin hubungan ini, hubungan internasional merupakan konstruktivisme adalah pandangan bahwa aspek-aspek penting hubungan internasional dikonstruksi oleh sejarah dan masyarakat, bukan dampak mutlak dari sifat manusia atau ciri khas sendiri dari politik dunia lainnya.
Untuk institusionalisme adalah paham yang terdiri dari berbagai teori hubungan internasional. Pembahasan selanjutnya merupakan mengenai keamanan tradisional. Dalam pendekatan secara tradisional, keamanan terdefinisikan dengan istilah geopolitik dan terbatas pada hubungan antar negara serta yang bersinggungan dengan isu-isu penggunaan nuklir dan strategi militer. Singkatnya, keamanan tradisional atau traditional security menafsirkan sesuatu ancaman yang berkaitan dengan negara dan ancaman fisik yang berasal dari luar. Di dalam keamanan tersendiri itu terdapat dua macam aktor, yakni aktor negara dan juga aktor individu. Tentunya kedua hal ini memiliki faktor ancaman dan keamanan masing-masing yang membuat adanya kaitan yang erat di antara kedua hal ini. Di dalam aspek keamanan individu, terdapat ancaman sosial yang membentuk adanya ancaman fisik, ekonomi, serta hak. Hal ini dapat dikatakan muncul dari masalah politik, ekonomi, serta militer yang berasal dari suatu negara. Karena ancaman yang muncul dari negara, suatu negara dapat menjadi sumber ancaman kepada suatu individu. Karena adanya keamanan dari suatu individu yang tidak dapat dipisahkan dari negara. Contoh dari hal ini merupakan suatu tindakan yang negara ambil atau lakukan untuk kepentingan yang lebih tinggi. Tindakan ini dapat mengorbankan kepentingan yang dimiliki individu-individu yang hidup di dalam negara-negara tersebut. Contoh asli yang bisa kita lihat dari hal ini merupakan harga sumber daya alam yang naik demi keberlangsungan negara, akan tetapi sangat merugikan bagi masyarakatnya. Konsep keamanan juga sudah berubah dari yang dulu hanya terbatas kepada aspek-aspek militer. Kini telah mengalami perluasan kategori dan menyasar ke kategori-kategori non-militer yang biasa disebut non-traditional security atau keamanan non-tradisional. Hal ini sendiri membawa saya kepada pembahasan berikutnya, yaitu non-traditional isu-isu yang dapat dalam keamanan non-tradisional memiliki cakupan yang lebih luas dalam kategori yang berbeda, terkadang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, seperti ancaman pada keamanan mengenai lingkungan hidup, pangan, ekonomi, energi, manusia, kemaritiman, dan lain-lainnya. Keamanan manusia nasional, regional, dan internasional mempunyai hubungan dan dampaknya juga memiliki oleh isu-isu tersebut. Aktor internasional dan isu-isu keamanan yang berkembang saat ini merupakan interaksi keamanan dunia memiliki banyak variasi dan menjadi lebih kompleks. Keamanan tradisional yang kini bergeser menjadi non-tradisional dapat mengubah pola perang yang akan mengancam keamanan manusia. Mulanya, perang identik dengan peralatan militer maupun pasukan militer tersebut. Tetapi saat ini perang lebih banyak mengandalkan aktor-aktor non-negara yang cakupan atau jangkauannya bisa melebihi negara. Perang masa kini yang lebih banyak mengandalkan aktor non-negara bisa dilihat contohnya dalam perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Dalam hubungan internasional, aktor non-negara atau non-state actor atau NSAs adalah orang atau kelompok yang mempengaruhi dan terpisah sepenuhnya atau sebagian dari sebuah negara yang berdaulat. Tujuan, struktur, dan pengaruh aktor non-negara sangat-sangat amat beragam. Aktor-aktor non-negara dapat meliputi perusahaan, organisasi, media, bisnis, gerakan pembebasan rakyat, kelompok lobi, kelompok agama, badan bantuan, hingga aktor kekerasan non-negara seperti pasukan paramiliter. Aktor yang ada di dunia internasional telah menjadi pengaruh yang besar di dalam politik dunia, terlebih lagi dalam halnya merumuskan kebijakan. Tentunya setiap aktor mementingkan kepentingan yang dimiliki dan oleh karena itu banyak muncullah tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin masing-masing aktor dalam halnya menjaga perdamaian dan keadilan itu sendiri. Selain itu, ancaman-ancaman yang sekarang semakin banyak yang tadi sudah dijelaskan lebih kompleks mewajibkan kebijakan suatu aktor untuk mampu melihat ancaman kepada sistem internasional serta kemampuan untuk dapat menghadapinya.
Aktor-aktor di dunia global, baik negara maupun non-negara, memutuskan untuk berpartisipasi dalam aliansi dan koalisi dan melakukan kebijakan yang mendukung penyeimbangan dan bargaining berdasarkan penilaian mereka. Pada akhirnya, pencarian keamanan adalah perhatian paling signifikan dalam beberapa cara, bentuk sebagian besar aktor dalam negara sistem internasional.